Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini ada jalan untuk berubah. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang wanita yang terkenal di dalam Injil karena lembaran sejarah hidupnya sangat gelap dalam pandangan mata orang-orang sekitarnya yang mengenal siapa dia. Akan tetapi di dalam lubuk hatinya yang terdalam, Tuhan tidak pernah memadamkan bunga api ilahi yang terpancar dalam cinta kasih-Nya. Ketika melihat Yesus, dia terpesona oleh sikapnya yang sangat menggugah hidupnya. Dia menjadi sadar akan keadaan dirinya dalam perjumpaan, sehingga hidupnya berubah sama sekali. Maria Magdalena bertobat dan memulai hidup baru. Ia mengikuti Yesus dengan setia. Melalui sikap hidup berliku seorang Maria Magdalena, kita semua diingatkan bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar atas segala persoalan kehidupan kita. Asal kita kembali kepadanya dengan hati yang murni, kita akan berjumpa dengan sosok dirinya yang sesungguhnya, yakni pribadi yang mencintai, mengampuni, dan menyelamatkan. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menegaskan kembali dasar iman kita ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang terkasih, Maria Magdalena adalah gambaran murid sejati yang dibebaskan Yesus dari setan, lalu mengikuti Dia hingga di kaki salib dan dikubur. Kepercayaan, cinta, dan kesetiaannya pada Yesus tetap menyala, meskipun para rasul pelan-pelan melupakan Yesus karena kecewa dan takut. Cinta dan kesetiaan itulah yang memungkinkan Maria berjumpa dengan Yesus
dan diutus menjadi saksi pertama kebangkitan. Lewat pembaptisan, kita dibebaskan dari dosa, dari belenggu setan dan kejahatan. Proses pemuridan tidak selesai di situ. Kita harus tetap mengikuti Dia dalam hidup kita dan turut memikul salib. Pengalaman Maria Magdalena mengajarkan kita bahwa ketika kita berjuang untuk tetap setia dan mencintai Yesus dalam segala situasi, Yesus pun akan setia mendatangi kita dan memberikan kekuatan kepada kita pada saat-saat sulit kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, suruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.